saya dan tim mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan saya, yaitu untuk berdakwah, ya, membasmi kezaliman ya. Memang saya menghargai orang-orang yang spiritual, ya, dukun-dukun, saya menghargai ilmu-ilmu mereka, ya. Namun kalau ilmu mereka disalahgunakan untuk menyakiti orang, ya, itu tidak sependapat dengan saya. Ya, maka dari itu sahabat, kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, ya, kemudian kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kuatnya iman kita, dengan kuatnya ibadah kita, dengan kuatnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah, dan insya Allah Allah akan melindungi kita semuanya. Ya, untuk tim kami mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya Allah nanti kalau udah ada waktu, insya Allah kita akan ruqyah, yaitu di daerah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, di sore hari ini yang cuacanya mendung, ya, saya bersama tim, alhamdulillah tadi kita selesai ruqyah dari Cigading, ya. Dari Cigading, yang mana pasiennya itu sudah 4 tahun selalu terganggu dalam kesehatannya, sudah cek secara medis, ya udah ronsen dan lain sebagainya, namun hasilnya bagus, ya, hasilnya normal. Ketika dicek secara non medis, itu ternyata ya betul itu adalah gangguan jin, ya. Itu mudah-mudahan yang tadi yang sudah diruqyah, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, di sore hari ini, ya, saya masih dalam perjalanan. Ini mau pulang, mau istirahat, ya, masih momen lebaran sebenarnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, kemudian mendapatkan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, masih dalam perjalanan, ya, sambilan saya akan membahas sedikit mengenai yang kemarin. Ada yang bertanya mengenai air yang dibacakan doa, ya, ataupun dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga ayat-ayat ruqyah, ya, apakah itu bisa menjadi obat? Ya, jadi begini sahabat, ya, ada sebuah dalil yang ada di dalam kitab Al-Wabil, Shafil Kalamit Thayyib. Jadi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya pernah ada suatu sumur yang di dalamnya itu banyak penghuninya, yaitu dari golongan bangsa jin. Kemudian beliau mengambilkan suatu air tersebut, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya, dari ayat Al-Quran dan doa-doa. Kemudian air itu dituangkan kembali dalam sumur itu. Ternyata bangsa jin ataupun golongan bangsa jin yang ada di dalam sumur tersebut berteriak-teriak, ya, kesakitan atau kepanasan ataupun terbakar. Itu
Itu dalilnya ya, kita mengikuti para ulama ya, sejarahnya para ulama ya, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita akan selamat, akan terhindar dari segala macam jenis gangguan jin. Itu sahabat. Jadi air yang dibacakan doa ataupun air yang dibacakan ruqyah ya, bisa ruqyah mandiri ya, dengan cara dibacakan surat Al-Fatihah ya. Pertama syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian surat Al-Fatihah ya 7 kali, dan ayat kursi 7 kali, kemudian ditiupkan di air tersebut. Insya Allah itu akan menjadi obat ya. Semuanya hakikatnya kepada Allah. Kita hanya nyariat berdoa kepada Allah supaya disembuhkan lewat perantara air tersebut. Gitu sahabat. Jadi dibandingkan dengan air yang biasa, dengan air yang dibacakan doa itu jelas-jelas berbeda. Maka dari itu ya, para peneliti di Jepang ya banyak sekali yang masuk Islam ya, gara-garanya hanya meneliti air wudhu ya. Kenapa sih orang Islam itu berwudhu ya? Mereka teliti air wudhu tersebut. Jadi setiap tetesan air wudhu tersebut itu kan diniatkan, kita niat berwudhu ya. Jadi air yang sudah diniatkan itu menjadi obat, atau air yang didoakan itu menjadi obat, itu menjadi kristal. Jadi setiap tetes itu menjadi kristal. Itulah air wudhu yang diteliti oleh peneliti Jepang. Makanya banyak peneliti yang sana yang sudah sepuh itu banyak yang masuk Islam. Itu hanya gara-gara air wudhu. Ya, air Zam-Zam sudah jelas, yaitu setiap tetes yang membentuk kristal. Maka dari itu bisa untuk obat ya, air tersebut. Dengan wasilah air tersebut insya Allah bisa menjadi obat. Gitu sahabat. Jadi banyak peneliti Jepang yang benar-benar sudah meneliti tersebut ya, itu masuk Islam. Itulah luar biasanya Islam, itu luar biasa, agama yang sempurna ya, agama yang dituntun ya, yang ditunjuk oleh Allah, yaitu agama Islam. Loh, sahabat. Jadi kita jangan pernah putus berdoa sahabat ya. Doa fi doa. Saya dan tim mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan saya, yaitu untuk berdakwah ya, membasmi kezaliman ya. Memang saya menghargai orang-orang yang spiritual ya, dukun-dukun, saya menghargai ilmu-ilmu mereka ya. Namun kalau ilmu mereka disalahgunakan untuk menyakiti orang ya, itu tidak sependapat dengan saya ya. Maka dari itu sahabat, kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita ya, kemudian kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kuatnya iman kita, dengan kuatnya ibadah kita, dengan kuatnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah, dan insya Allah Allah akan melindungi kita semuanya. Itu sahabat. Yang penting perbanyak sholawat, perbaiki sholat. Itu kuncinya sahabat ya, supaya kita tidak terkena gangguan jin ya, apalagi jin mengenai santet, telung, banaspati dan sebagainya. Itu sahabat. Jadi intinya kita perbanyak sholawat sahabat ya, supaya di dunia kita mendapatkan keberkahan, kemudian di akhirat juga insya Allah kita akan selamat melalui syafaat ataupun keberkahan dari sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu sahabat ya, sedikit membahas mengenai pertanyaan yang kemarin ya, kenapa sih kok bisa air itu didoakan menjadi obat? Ya betul, lewat perantara air itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita itu akan ternetralisir oleh air doa tersebut. Insya Allah akan menjadi energi positif di dalam tubuh kita. Maka dari itu kita wudhu aja atau mandi aja kita pakai air, bukan pakai pasir ya. Maka dari itu air itu luar biasa sahabat ya, air itu luar biasa, bisa untuk bersuci ya, kemudian juga bisa untuk obat ya. Air hujan itu bisa terapi ruqyah dengan sendiri, bisa ya. Dengan air hujan kita hujan-hujanan itu menetralisir seluruh energi negatif yang dikirimkan oleh dukun ataupun yang terkena santet, bisa terapi dengan air hujan tersebut ya. Kita hujan-hujanan aja. Itu sahabat. Jadi intinya ya, air yang bisa ataupun yang bisa mengobati, air
air doa ya, itu terus kemudian air hujan ya, itu bisa untuk obat yang terkena gangguan santet, teluh dan lain sebagainya ya. Bisa dengan terapi ruqyah seperti itu. Kemudian bisa dengan ruqyah mandiri ya, dibacakan air di dalam gelas tuh, air itu dibacakan doa ya. Kalau ruqyah mandiri silahkan ya, itu terutama baca, pokoknya setiap sholat baca ayat kursi 1 kali, cukup 1 kali ya. Yang penting kita istiqomah. Justru yang namanya istiqomah itu berat ya. Berat karena apa? Karena yang namanya istiqomah itu sifatnya harus kontinu. Suatu kebaikan yang sifatnya kontinu itu lebih baik ya. Justru istiqomah ini yang berat. Nah, kita mengamalkan ayat kursi setiap waktu 1 kali lah ayat kursi. Nah, itu luar biasa sahabat, istiqomah itu berat ya. Sekali aja, kadang seharian itu kadang ada yang lupa 1 kali, ya nggak masalah. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, ya insya Allah akan menjadi kebiasaan dan itu tidak akan lupa. Insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya istiqomah. Tuh sahabat, ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Ya jangan lupa dukung kami, ya doakan kami. Mudah-mudahan kami semuanya sehat walafiat ya. Tujuan kami adalah berdakwah ya, saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Jangan sampai kita saling mendoakan yang jelek-jelek. Itu sahabat ya, mohon doanya juga ya untuk tim kami, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya Allah nanti kalau udah ada waktu ya, insya Allah kita akan ruqyah yaitu di daerah Yogyakarta ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya juga selalu diberikan hidayah oleh Allah, selalu beristighfar, selalu istiqomah, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ketika duduk ya, berbaring, berdiri, itu ingat sama Allah. Itu ada di Quran surat Ali Imran ya, dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Ali Imran ya, ketika kita berbaring, duduk, berdiri, kita harus selalu ingat sama Allah. Tuh ya. Tuh sahabat, jadi insya Allah nanti juga Jumat depan ya, Jumat depan insya Allah kita akan refreshing sedikit ke Bogor ya, ke Bogor daerah Puncak ya, kalau nggak salah di Cisarua ya, Cisarua Bogor ya bilang, iya di Cisarua ya. Mohon doanya sahabat, mudah-mudahan kalau ada waktu kita langsung ke Jogja ya untuk ruqyah. Itu saja sahabat. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya ya. Alafu minkum ya, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung di channel kami ya, channel kami supaya berkembang. Mudah-mudahan sahabat semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dukung di channel kami yaitu Rajo Kumbang Official ya. Dukung channel YouTube kami sahabat ya, supaya berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin.